Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi dan perubahan materi. Standar kompetensinya memahami konsep materi dan perubahannya. Kompetensi dasarnya mengelompokkan sifat materi, mengelompokkan perubahan materi, dan mengklasifikasi materi. Tujuan pembelajaran diharapkan pada pembelajaran ini, siswa dapat mengenal sifat berbagai jenis materi dan wujudnya. Yang kedua, siswa dapat memahami perubahan materi. Langsung masuk ke pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, buku yang Anda pegang adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Artinya kalau buku ini adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, berarti buku termasuk materi. Terus apalagi, misalnya pulpen, tahu benda-benda di sekitar kita yang dia menempati ruang dan memiliki massa. Contoh lain, misalnya saat kalian berada di dalam kelas. Di dalam kelas itu ada apa aja? Ada kursi, ada meja, ada papan tulis, spidol, penghapus misalnya. Nah, itu semua adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Artinya, itu juga dapat disebut sebagai materi. Sifat-sifat materi. Sifat materi dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika yang pertama merupakan sifat yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Contohnya, titik leleh, berat, massa jenis, warna, bau, rasa, dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contohnya, perkaratan, reaktifan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya disebutkan di contoh ada suatu benda berwarna merah kita, berarti warna merah itu merupakan sifat fisika atau sifat kimia? Iya, berarti itu merupakan sifat fisika karena dia menunjukkan warna, ya. Bisa dibedakan ya. Contoh lain, kalau misalnya yang sifat kimia, di situ contohnya perkaratan. Sebagai contoh, ada sebuah besi yang berkarat. Berarti itu menunjukkan bahwa karat itu adalah salah satu sifat kimia. Begitu. Lagi sebagai contoh, misal ada sebuah besi, disebutkan di situ titik lelehnya misalnya 1800 Kelvin atau titik didihnya 3023 Kelvin. Massa jenisnya sekian gitu misalnya. Nah, itu berarti dia menunjukkan sifat apanya? Ya, berarti itu sifat fisikanya atau sifat fisisnya. Kalau misalnya kita sebagai manusia, kalian disuruh menyebutkan fisiknya seseorang atau teman kalian atau diri kita sendiri. Oh, saya ini orangnya tinggi gitu, berkulit sawo matang atau berkulit putih, terus memiliki mata yang sipit, rambutnya yang panjang lurus atau keriting. Nah, itu berarti menunjukkan sifat fisiknya gitu ya. Bisa dipahami ya. Melanjut ke wujud materi. Wujud materi itu dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, ini wujud padatnya kalau digambarkan seperti ini, dia bentuknya rapat ya, cair, ada renggang-renggangnya sedikit,
dan gas. Kalau gas ini dia menyebar, misah-misah seperti ini. Perubahan wujud zat. Jadi perubahan wujud zat itu, tadi kan wujud zatnya ada padat, cair, dan gas. Kalau perubahan wujud materi atau wujud zat, itu misalnya dari zat padat, ini zat padat, terus berubah menjadi zat cair, berarti itu namanya adalah mencair ya. Kalau misalnya dari zat cair berubah wujud jadi zat padat, itu namanya membeku. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya apa ya contohnya ini ya? Kalau dari zat padat menjadi zat cair, yaitu mencair, contohnya es batu yang mencair. Kalau misalnya yang zat cair ke zat padat, itu namanya membeku, contohnya yaitu air. Kita taruh di atas freezer dengan suhu 0 derajat Celcius, kemudian dia akan membeku atau menjadi padat. Kalau misalnya zat padat berubah menjadi zat gas, itu kita sebut sebagai menyublim. Kalau dari zat gas menjadi zat padat, itu disebutnya sebagai mengkristal. Sedangkan dari zat gas berubah wujud menjadi zat cair, itu namanya mengembun. Kalau dari zat cair berubah wujud menjadi zat gas, itu namanya menguap ya. Kalian bisa mencari contohnya dari masing-masing perubahan ini ya. Kalau tadi diberikan contoh zat padat jadi zat cair, itu namanya mencair, contohnya yang terjadi pada es batu yang mencair. Kemudian masuk ke perubahan materi. Perubahan materi itu dibagi menjadi dua, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Kita bahas dulu untuk yang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru atau tidak terjadi komposisi suatu zat. Contohnya es menjadi air. Ya, es menjadi air itu awalnya adalah air, kemudian dia berubah wujud menjadi padat. Kemudian saat dia berubah wujud lagi menjadi air, ya dia tetap dalam wujud air gitu kan. Dia tidak menghasilkan zat baru lagi. Terus lagi air menguap. Air menguap. Kalian pernah memasak air? Saat air menguap, ya dia itu tetap air ya, tidak menghasilkan zat baru atau tidak terjadi komposisi suatu zat. Lilin meleleh. Saat kalian menghidupkan sebuah lilin, kemudian lilin itu meleleh, lelehannya itu biasanya akan menjadi lilin lagi. Jadi dia tidak menghasilkan zat baru. Gula dilarutkan dalam air. Kalau kalian melarutkan gula, kalian aduk-aduk gulanya memang lama-lama akan hilang dari air tersebut ya. Terus kalian bilangnya gini nih, kan hilang tuh, berarti kan menghasilkan zat baru. Enggak, dia tidak menghasilkan zat baru. Kenapa? Coba kalian cicipi airnya sekarang. Tadinya airnya tidak memiliki rasa apapun, tapi saat kalian melarutkan gula di dalamnya, terus kalian cicipi airnya, air itu menjadi manis. Artinya si gula itu tetap pada sifatnya, tidak berubah menghasilkan zat baru atau tidak terjadi suatu komposisi baru gitu. Perubahan kimia yang kedua. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, ini bedanya adalah kalau yang fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Contohnya adalah besi berkarat. Iya, besi berkarat. Kalau sudah besi berkarat, ya bisa nggak dia balik lagi menjadi besi yang sebelum berkarat? Enggak, dia pasti menghasilkan zat baru. Ini karatnya itu adalah zat barunya. Kemudian singkong jadi tape. Singkong jadi tape. Ya. Kalau sudah jadi tape, dia ada suatu reaksi di situ ya, ada fermentasinya di situ. Tape ini kalian mau rubah lagi jadi bentuk singkong, gak bisa karena tape ini sudah zat baru.
Terus kertas dibakar jadi abu. Ya, kertas kita bakar jadi abu. Nah, abu ini adalah zat baru yang terbentuk dan abu ini tidak dapat lagi kembali menjadi kertas. Nasi menjadi basi. Kalau nasi sudah jadi basi, kita mau buat lagi nih yang basi ini jadi nasi yang baru lagi, yang nggak bisa gitu kan, karena dia sudah menghasilkan zat baru. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan kimia. Masih banyak contoh-contoh perubahan fisika maupun perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, selain yang contoh di sini. Nanti kalian bisa cari sendiri. Reaksi kimia. Suatu perubahan kimia lebih sering disebut dengan istilah reaksi kimia. Kata kerja bereaksi selalu berarti membentuk zat baru. Jadi kalau udah reaksi kimia berarti ada zat baru yang terbentuk di situ. Zat semula kemudian berubah disebut pereaksi atau reaktan, sedangkan zat baru yang terbentuk disebut hasil reaksi atau produk. Ada 4 macam petunjuk yang menandai berlangsungnya suatu reaksi kimia, yaitu yang pertama ada pembentukan gas, yang kedua pembentukan endapan, yang ketiga perubahan warna, dan yang keempat adalah perubahan suhu. Jadi kalau misalnya kalian mencampurkan atau mereaksikan suatu zat A direaksikan dengan zat B terus menghasilkan zat C. Zat C ini adalah zat yang baru. Dia terbentuk zat baru yang tidak memiliki sifat antara zat A dan B. Nah, terjadinya pembentukan si C atau zat baru ini bisa ditandai dengan munculnya misalnya ada gelembung-gelembung gas, atau adanya terjadi endapan, terbentuk endapan di situ, atau yang tadinya warnanya zat A itu merah, sedangkan warna zat B misalnya kuning. Terus kemudian menghasilkan zat C yang berubah warna menjadi ungu misalnya. Nah, itu terjadi suatu perubahan kimia di situ berarti karena adanya perubahan warna. Atau zatnya tadinya bening, kemudian suatu larutan A dimasukkan suatu logam B gitu. Terus ternyata dari larutan A tersebut dimasukkan suatu logam B, misalnya terbentuk gelembung-gelembung gas di dalam larutan A tersebut. Berarti di situ juga terjadi reaksi kimia karena adanya pembentukan gas. Perubahan suhu juga, misal suatu zat A tadi direaksikan dengan zat B, tiba-tiba wadahnya yang tadinya zat A itu biasa aja, nggak dingin, nggak panas, tiba-tiba setelah dicampurkan oleh zat B, tiba-tiba wadahnya suatu yang kita gunakan itu di dalam zat untuk menampung zat A itu misalnya nih kita pakainya tabung reaksi lah ya, kalau misalnya di lab atau di laboratorium itu menggunakan tabung reaksi. Nah, tabung reaksi A ini berisi larutan, terus dicampurkan suatu logam B yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi A yang berisi larutan. Ternyata yang tadinya tabung reaksi A ini suhunya biasa aja, nggak panas, nggak dingin, tiba-tiba setelah dimasukkan logam B misalnya, itu di dinding tabung reaksinya saat kita genggam atau kita pegang itu terasa lebih hangat atau dingin. Nah, itu terjadi perubahan suhu di situ. Berarti itu juga termasuk reaksi kimia. Nah, masuk ke klasifikasi materi. Materi itu dibagi menjadi zat tunggal atau zat murni dan campuran. Nah, zat tunggal ini dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Jadi unsur dan senyawa ini termasuk zat tunggal. Unsur dan senyawa, nah biasanya itu unsur senyawa larutan ini biasanya homogen. Nah, campuran itu dibagi jadi larutan, koloid, dan suspensi. Biasanya campuran ini adalah heterogen kebanyakan. Nah, masuk ke tadi kan zat tunggal ini dibagi jadi unsur, senyawa, dan campuran.
sekarang kita bahas satu-satu antara unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu adalah zat tunggal. Dia tidak dapat diuraikan. Terdiri atas satu jenis atom. Jadi unsur ini cuma satu jenis, satu aja. Sedangkan senyawa itu dia juga zat tunggal, dapat diuraikan. Nah, bedanya ya, kalau unsur tidak dapat diuraikan, kalau senyawa dapat diuraikan. Terus tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Jadi kalau unsur tadi cuma satu, kalau senyawa terdiri dari dua atom atau lebih. Yang keempat, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Sedangkan campuran itu dia merupakan campuran. Yang kedua, dapat diuraikan. Yang ketiga, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Yang keempat, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Nih, contohnya bisa dilihat di sini ya. Materi ini ada zat tunggal tadi sama zat campuran ya. Sudah disebutkan tadi di bagian atas ini. Di sini ada contoh unsur. Unsur itu kan terdiri dari satu atom. Itu contohnya adalah oksigen, nitrogen, karbon, hidrogen. Itu termasuk unsur karena dia cuma terdiri dari satu atom aja dan tidak dapat diuraikan. Sedangkan senyawa itu adalah zat tunggal yang dapat diuraikan. Contohnya adalah di sini contohnya air. Air itu rumus kimianya adalah H2O. Maka dia itu terdiri dari unsur H dan unsur O. Artinya dia terdiri dari dua unsur ya. Kalau senyawa itu kan tadi terdiri dari dua unsur atau lebih. Nah, terus lagi contohnya di sini adalah garam. Garam itu lambang kimia atau rumus kimianya itu NaCl. NaCl, natrium klorida. Itu terdiri dari unsur Na, natrium, dan unsur klor. Berarti dia terdiri dari dua unsur, makanya itu disebutnya sebagai senyawa. Sedangkan zat campuran itu juga campuran itu terdiri dari dua, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen ya. Kalau homogen ini kita lihat. Kalau misalnya kalian bingung loh, apa bedanya campuran homogen dan heterogen? Di sini sudah dicantumkan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu campuran yang terdiri dari dua atau lebih zat yang dapat terlarut sempurna sehingga tidak lagi terlihat berbeda. Contohnya larutan asam cuka, larutan garam, larutan sabun, larutan basa kuat, larutan asam kuat, dan dia itu tidak dapat dipisahkan dengan disaring, tetapi dapat dipisahkan dengan pemanasan atau penguapan atau dengan reaksi kimia. Gitu. Jadi kalau campuran homogen itu campurannya antara yang satu dengan yang satunya lagi itu tidak dapat dipisahkan lagi dengan cara disaring tadi. Contohnya tadi kan larutan garam misal. Saat kalian melarutkan garam ke dalam suatu air. Nah, kalian aduk, terus ya udah garamnya nggak kelihatan lagi kan ya dengan mata kita. Tapi saat kalian cicipi air tersebut rasanya akan menjadi asin. Nah, itulah campuran homogen. Jadi campurannya terdiri dari dua atau lebih zat yang dapat terlarut sempurna. Artinya si garamnya tidak terlihat lagi, tapi rasa airnya itu sudah menjadi asin. Berarti ada campuran garam di dalamnya. Dan saat kalian menyaring dengan saringan biasa yang ada di rumah kalian, itu nggak akan bisa kesaring lagi gula yang atau garam yang sudah terlarut dalam air tadi gitu. Tapi dia masih bisa dapat dipisahkan dengan cara apa ini? Di sini disebutkan dengan cara pemanasan atau penguapan. Bedanya dengan campuran heterogen apa? Kalau campuran heterogen adalah campuran terdiri dari dua
lebih ya, 2 atau lebih zat ini ya, dan dia masih terlihat perbedaannya dan masih dapat dipisahkan. Contohnya, campuran pasir dengan kerikil, pasir dengan air, susu dengan air, susu dengan minyak, dan dia dapat dipisahkan dengan cara sederhana, yaitu dengan penyaringan atau memilah secara langsung. Nah, jadi kalau campuran heterogen itu antara satu zat dengan zat yang lainnya itu masih kelihatan, masih dapat dipisahkan. Contohnya adalah campuran pasir dengan kerikil. Ya, kalian saat mencampurkan pasir dengan kerikil itu tetap pasir, bentuknya pasir, kerikil bentuknya tetap kerikil saat mereka dicampurkan, dan kalian masih bisa memisahkan antara keduanya. Kalian pilihkan lagi si pasirnya atau kerikilnya seperti itu. Atau campuran pasir dengan air. Saat pasir dengan air bercampur itu gak bisa bersatu utuh gitu ya, maksudnya tetap terlihat pasirnya dan tetap terlihat airnya, dan kalian masih dapat memisahkan itu dengan cara disaring seperti itu. Jadi kalau campuran homogen dan heterogen perbedaannya di situ ya. Nah, mungkin untuk pembahasan materi dan perubahan materi ini dicukupkan sampai di sini. Nanti setelah ini video selanjutnya adalah mengenai pemisahan campuran. Oke, semoga apa yang dijelaskan bermanfaat dan diakhiri ya. Terima kasih.